syarah Manzumah Aqidatil Awam yang disusun oleh al-alim al-allamah Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Ad-Dawani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada bait syair yang berbunyi fa qudratun iradatun sam'um basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Faqudratun ay fa iza aratta ma'rifataha, apabila engkau menginginkan paham dan mengerti apa makna daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama kudrat. Apa makna kudrat? Dalam syarahnya disebutkan hiya lughatan al-quwwatu wal istita'ah. Kudrat itu maknanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan. Ini pengertian secara bahasa. Kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Wala haddalaha. Tidak ada batasannya. Kalau kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara hakikatnya atau kita miliki secara zahirnya, secara majasnya. Arti majas itu secara zahir. Kekuatan yang kita miliki itu terbatas. Tidak sempurna. Sekuat apapun kita masih ada kelemahan. Dan kekuatan yang ada pada kita tidak asli. Bisa berkurang dengan dikikis oleh masa dan waktu. Dia memang bertambah kuat dengan masa dan waktu dan juga berkurang dengan masa dan waktu pula. Kan lagi kita bayi, kita tidak memiliki kekuatan yang kuat seperti orang dewasa. Ketika bertambah umur, bertambah-tambah, kekuatan kita makin bertambah. Tapi nanti pada masanya ketika bertambah umur pula, kekuatan itu makin hari makin berkurang. Itu pasti, ya. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari masa yang Allah putarkan bagi manusia. Kan ada kalau orang tua digayain nang anom. Sidin kada bagigi lagi ditawarin nang anom kacang. Kai hendaklah kacang. Padahal tahu pada pakaian habis sudah gigi tetap menawari. Sidin lain kisahnya cucunya. Lalu Sidin berucap sedikit aja kalimatnya, mudahan cuai ikam umur panjang. Itu aja kalimatnya, mudahan cuai ikam umur panjang. Artinya bila ikam umur panjang cuai gigi habis juga. Sama tuh kena lawan aku. Nah, jadi bahasanya artinya ketika bertambah umur itu pasti tenaga kita berkurang. Hikmah yang bisa diambil, gunakan kesempatan yang Allah berikan dengan kita. Gunakan tenaga kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Gunakan pemikiran kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Gunakan harta kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Bahkan gunakan doa kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Sama sembahyang kifayah memberi doa ya kita umpat jalan beri doa. Mudahan kayaknya kita ada pelatihan sumbah yang fardhu kifayah ya karena guru kita ada berencana
Masih anu lagi kita mengatur waktu lagi ya kala. Masih menyempurnakan majelis kita. Ini mungkin majelis kita sekali besok aja lagi. Artinya libur dulu selama bulan Ramadan. Kenapa kita liburkan? Karena insya Allah guru dengan kekawanan menyempurnakan data selama bulan Ramadan supaya lebih mudah. Karena menyakawat data per desa ada, kalau data per jamaah sedikit sulit. Misalnya jamaah langgar as-sa'adah kan Banyu Tajun Hulu ada, Tapus ada. Karena pula Asam Al-Hasanah Tapus ada, Banyu Tajun Hulu ada. Karena pula langgar Darul Muhsinin Tapus ada, Banyu Tajun Hulu ada. Ya. Karena langgar Nur Hidayah pula, Nur Hidayah kan Nurul Hidayah kan. Nur Hidayah Banyu Tajun Hulu ada, Tapus ada. Jadi ngalih mananya. Jadi kalau anu kan jadi dua aja, Tapus semacam, Banyu Tajun Hulu semacam. Nah, jadi kita sambil belajar biar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita belajar dari kekurangan yang ada. Makanya sering kita sebelum 2-3 bulan majelis kita berjalan masih harap dimaklumi, masih tahap penyempurnaan. Kita belajar daripada organisasi orang lain yang lebih maju ya. Bahkan jujur kita belajar Bian, ada di antara masukan bibinian menyakawa guru aja datanya tuh kayak buhan mereka Muhammadiyah aja. Buahnya lengkap guru aja. Kita ambil pelajaran Bian. Kita jangan malu mengambil pelajaran daripada orang lain misalnya dari organisasi yang lain selama itu baik. Mereka guru aja informasi mereka bila ada yang meninggal nomor anu datanya. Ini nomor anggota seanu. Kemudian total seluruh anggota lengkap. Kita kada tahu belum totalnya. Jangankan pian guru gin kada tahu totalnya belum. Kenapa guru kada tahu? Yang mengetik anggota 2 orang. Ada Pak Abdurrahman, anggota DPRD kita, sawan Paman Tabrani 2 di sini. Pak Abdurrahman kurang lebih 900 lebih anggota. Ngatakan tuh kakak lah, anggotanya per kakak. Paman Tabrani belum mencek lagi, belum tatakuni berapa totalnya. Hampir 2000-an kakaknya. Ngatakan hampir 2000 kakak. Kalau ditanggung majib itu mungkin bisa 6.000 lebih Bian. Kita satu kakak ini ada nang 3 anak, ada nang 4 anak, ada nang lebih. Artinya kalau dirata-ratakan 3 aja 3 kali 2.000 maka 6.000 Bian. Dan nang anggota kita ini sudah mencakup 2 kabupaten. Wah, mau guru aja luasnya. 2. Bah kalau guru ingin sebenua 6 kita jadi anggota kita. Nah, sealaman jalan cita-cita kita luas Bian. Jangan cita-cita harus sama kayak kuitan Habib Umar. Aku ingin di sini ilmuku tersebar ke seluruh dunia. Kabul. Sidin tidak bisa menyampaikan, anak Sidin yang menyampaikannya. Habib Umar yang menyampaikan dunia ilmu daripada orang tua beliau. Nah itu je kita. Nah kembali kepada fakudra, kekuatan. Memang kekuatan kita terbatas. Tapi bila kita bersama kita menjadi kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Itulah kita diciptakan Allah sebagai manusia. Allah orang yang maha kuat, maha memiliki kudrat yang sempurna. Dan kita sebagai hamba adalah orang yang lemah. Makanya kita dalam Al-Quran disuruh tolong menolong. Yang mana ketika kita menolong, kita secara tidak langsung akan tertolong. Ya jawaban semalam baharin apa? Bila hadir menolong, bila kada hadir ditolong. Ya bagus bener bahasanya ya kan? Simple ya, singkat. Bila kita umpat ya kita berzikir, berarti kita yang nolong orang. Bila kalau kita tidak hadir dalam berzikir, berarti kita yang ditolong orang. Siapa yang hebat? Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu orang yang paling bertakwa. Yalah. Orang yang paling bertakwa. Ketika dia menolong niatnya karena Allah,
Ketika dia tidak mampu menolong orang lain, hatinya merasa pecah, hatinya merasa kecil. Artinya ya Allah hendak aja nolong kayak orang juga, tapi kada ada kemampuan. Wah, orang misalnya mau ambil 10 saham, soalnya jangan 10 saham aja gini lah Pak. Mengumpulkan misalnya ya lah. Tapi ketika hatinya terasa pecah, ingin mengerjakan seperti apa yang orang lain kerjakan, dia memiliki pahala yang besar pian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana indal munkasirina qulubuhum min ajli, kata Allah. Aku dekat dengan orang yang hatinya pecah karena aku, kata Allah. Artinya hendak kayak cuma menggawi kayak orang tapi kada mampu, ada keinginan. Sapali ada bujur guru aja ulun nyemiti orang membantu titik banyu mata isidin. Ada kan orang bagi sengketa bibinian, hendak benar guru aja tapi kemampuan kada ada. Nah nangka itu jeung pahala abian gana. Lain orang apa kada wajib kada apa ayah ini beda abian je kita. Beda. Tapi bila kita hati sedih, hendak juga kayak orang ini yang namanya aja kita manfaat. Pahala besar nilainya si Allah Ta'ala. Jadi yang memiliki kekuatan yang sebenarnya adalah Allah, kita adalah hakikatnya lemah. Ketika kita tahu hakikatnya kita lemah, lalu di sanalah makna kebersamaan harus ditanamkan. Kita tidak mungkin bisa merubah jika kita Tapus dan sekitarnya menjadi lebih baik kalau kita tidak bersama. Kalau kita tidak bersatu. Kita ingin mencoba sesuatu yang baru. Kalau guru kita Sidil Hayy Umar, beliau menyatukan semua pendakwah. Khususnya murid-murid beliau yang menyampaikan ilmu. Kalau guru ingin mencoba, kita menyatukan lapisan masyarakat. Dari yang paling bawah yalah sampai yang paling atas. Mencoba aja. Tapi insya Allah kita yakin pasti aja kita berhasil. Tidak di masa kita akan ada orang nanti yang setelah kita yang melanjutkan perjuangan kita. Tapi mudah umur panjang. Nah kembali, makanya pentingnya kebersamaan untuk kita menjadi kuat. Jadi Allah yang maha kuat. Ini menurut bahasa, menurut ilmu kamus. Wa urfan sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala zaidatun 'alaiha yata'atta biha ijadu kullu mumkinin wa i'damuh ala wifqil iradah. Adapun makna kudrat dalam pandangan kacamata ilmu tauhid. Kacamata ilmu tauhid. Ini beda ulama, beda pengetahuan, beda sudut pandang. Contoh kalau orang belajar ilmu nahwu namanya ada namanya babul kalam, bab berbicara, al kalam. Kalam menurut ulama fikih adalah satu huruf yang memberi makna, hukumnya sudah berbicara. Batal yang kan sebatal sembahyang bapandir, satu huruf atau lebih yang memberi makna. Ulama fikih berbicara pengertian kalam sesuai dengan fikih. Kalau ilmu nahwu arti kalam itu adalah sesuatu yang diucapkan yang memberi faidah dengan bahasa Arab. Itu pengertian kalam menurut ulama nahwu. Amun orangnya maigau itu lain kalam ulama nahwu. Kenapa sih anak bapaknya orangnya guring? Kalam lah kada kalam. Nya igau. Kalau ulama tauhid lain lagi kalamnya, yang dibicarakannya kalam Allah. Kalam Allah ndak ada hurufnya, ndak ada suaranya. Beda ulama bidang ilmunya, beda pengertian makna. Begitu pula di sini. Wa urfan, makna kudrat dalam pengertian pandangan kita ulama tauhid adalah sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kudrat ini adalah sifat yang azali. Dari dulu sudah ada. Belum lagi ada kita semua makhluk, Allah sudah punya kudrat. Kalau kita ya jenengnya kudrat kita hanya raja pina kuat bahari lama aja juga ya. Nah, lagi kekanakan mangkatnya lagi bayi dah kok mangkat nang ini kita. Dulu ndak ada kudrat kemampuan yang seperti ini. Dulu ndak mampu kita mengangkat meja ya.
Dulu kita tidak mampu mengangkat sesuatu yang berat, sekarang mampu. Berarti kita tidak azali, bin. Kalau Allah belum lagi langit bumi ada, surga neraka ada, Allah sudah bersifat berat. Azali, qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat kudrat ini qaimah, marikit bahasa kitanya. Baandak dengan zat Allah Ta'ala nang wajibul wujud la yanfakku. Kada mau tak bisa. Kada mau hilang. Baandak pada zatnya Allah Ta'ala. Amun kudrat kita mau hilang, kada marikit. Nggih. Mohon maaf lagi sigar kau macam-macam. Mbah gering pacul kudratnya. Terlepas. Lagi ya tadi lagi nyaman, lagi jaya, lagi sehat, lagi kuat, nyaman. Tapi mudahan kita kuat betar sehat betar tarusan artinya gagah ya lah. Kawa beribadah maksudnya. Amin. Jadi sifat kudrat kita itu pian laisal qaimah. Artinya kada marikit. Kalau kudrat Allah marikit, tidak bisa lepas dan tak akan pernah lepas. Karena asli ampun sidin. Kalau kita titipan ya lah. Kuatnya kita dikuatakan. Sugihnya kita disugihkan. Alimnya kita dialimmakan. Seandainya kita bungas-bungasnya kita dibungasakan. Di dinang kawanya biar menyakawa kita mari kuis lawan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala bila anak ini bungas lawan kada kawa biar kita. Kita tidak tahu lahir di mana, tidak tahu lewat rahim ibu siapa, kita tidak tahu asalnya ya. Kita tidak memiliki kemampuan kita. Jadi qaimatun bidzatihi ta'ala, kudrat Allah Ta'ala itu marikit dengan zatnya Allah Ta'ala, tidak bisa lepas. Ada pada zat Allah dan tidak bisa lepas. Senantiasa ada. Zaidatun 'alaiha, melebihi daripada sekedar, melebihi daripada makna zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika kita kan ada zat, ada sifat. Ya kan sifat itu kan tambahannya lah. Kan awak kita awak sudah. Awak rupa bungas, gagah, tampan, cantik, misalnya bibinian. Tambah ulang kalau sifat bagus nanya zaidah ngarannya. Lalu tambah bungas, lalu asli bungasnya biar pipi langkar, pipi kanang langkar, pipi putih, mata galak, ayalah. Tapi kelakuan membela, ini dan hakunnya orang biar, ini ada bungas ya kita. Istilahnya itu ada zat satu, sifat satu, ya. Tetapi yang namanya sifat itu melekat pada zat. Tidak bisa dipisahkan. Dan sifat Allah Ta'ala itu asli ya kita. Kalau kita tadi tidak asli, titipan semuanya. Zaidatun 'alaiha yata'atta biha ijadu kullu mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Yang mana hasil dengan sifat kudrat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala benda atau sesuatu yang mungkin. Jadi dengan kudrat Allah menciptakan sesuatu yang mungkin dan meniadakan sesuatu yang mungkin juga dengan kudrat. Artinya dengan sifat kudrat. Ujar Allah Ta'ala, dengan kudratku si anu hidup. Nah, lalu namanya ijadu kullu mungkinin. Atau ya Allah dengan kudratku ini aku ambil kembali kepadaku, matinya. Itu dengan kudrat. Jadi dengan sifat kudrat Allah menghidupkan, dengan sifat kudrat Allah Ta'ala mematikan. I'dam itu maknanya mentiadakan. Sehat dengan kudrat Allah Ta'ala. Kemudian ada orang yang digaringkan oleh Allah, disakit menjadi sakit dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngaran ada lawan kadada itu jadi kita dalam kehidupan. Ada hanyar berubah menjadi buruk, yalah. Sehat, sakit, hidup, mati, tinggi, rendah, yalah.
Kan ada tinggi, ada rendah. Ada bunga saja kita, ada jelek. Itu semuanya Allah nama atur. Tetapi letak kemuliaan yang sebenarnya bukan pada ketampangan, bukan pada kesempurnaan. Bahkan kita pernah mendapatkan video yang luar biasa pian maknanya. Yang berbicara ini beliau apa orang disabel atau apa bahasanya tah? Orang yang keterbelakangan, ndak punya tangan, ndak punya, pian kaki ndak punya. Tapi sebab dari sini bahasa kita ya, kalau kalian je kita putus asa, ndak punya semangat, ndak punya je kita keinginan untuk melakukan kebaikan, berarti kalian lebih rendah daripada aku. Jujur. Artinya kan aku sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, aku tidak bisa membantu orang lain. Kalau kalian yang diciptakan Allah sempurna, kalian punya tangan, kalian punya kaki, tidak bisa membantu orang lain, berarti kalian lebih rendah daripada aku. Jujur kalau kita halusi ya lah. Kan sini kurang lah, tangan tidak punya, kaki tidak punya. Aku sih hendak nolong orang lain. Aku hendak membantu orang lain. Tapi kalau kalian yang diciptakan Allah Ta'ala sempurna, bahasa kita nih kalau guru memperjelas, memang dia orang luar negeri, bahasanya bahasa Inggris ya, tapi antum terjemahannya ada di bawah. Artinya tidak bermanfaat bagi orang lain, berarti kalian lebih rendah daripada aku katanya. Ya kan disabilitas kan kalau bahasanya ya lah orang yang hidup kekurangan. Itu makna yang benar, Bian. Makna yang benar. Artinya patut kita pikirkan. Jadi Allah yang menciptakan yang demikian. Bikin dia tidak punya tangan, bikin dia tidak punya kaki. Dan Allah yang membuat kita punya tangan, bikin punya kaki. Lalu ada perbedaan. Nah, di sana harus ada makna syukur. Harus ada makna syukur. Makanya di antara di dalam kitab seperti kitab sifat-sifat 20 yang lainnya, ketika menerangkan sifat kudrat, amaliyahnya adalah diantaranya banyak bersyukur ya lah, diantaranya artinya bersyukur Allah memberikan kita nikmat hidup, kita sempurna, alhamdulillah Allah menyempurnakan kita. Bagi mereka yang kekurangan juga mereka bersyukur, kekurangan dengan ada yang mereka juga lebih daripada orang lain yang memiliki kekurangan. Makanya dalam kehidupan dunia ini pandang ke bawah, jangan mandang ke atas. Jadi ijadu kullu mumkinin wa i'damuh ala wifqil iradah. Allah menciptakan segala sesuatu dan meniadakan segala sesuatu itu sesuai dengan iradatnya, sesuai dengan kehendaknya. Nya Allah nang beatur lain manusia lain bin. Hanya saja kita ditugaskan berpikir. Kita ditugaskan menggunakan akal yang bercahaya akan berlandaskan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan pemahaman yang kita miliki. Ya ulun. Orang yang berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa bahagia, senantiasa saja kita bahagia. Artinya dia tidak punya kehendak, dia berjalan sesuai tuntutan waktu. Tuntutan waktu, dia berpikir mana memang harus punya rencana, habis ini saya akan gawi ini, habis itu kita akan gawi ini. Ya ada perencanaan dalam hidup. Tapi ketika rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak sedih hati. Kenapa? Kita masih punya pedoman keinginan Allah lah yang lebih kita utamakan. Jadi bukan berarti ketika kita paham tauhid, ulun kada perlu beratur waktu, napa jar kehendak Tuhan ya dah ndak. Atur waktu kita, susun pekerjaan kita. Allah Ta'ala aja mengajarkan waktu sembahyang ada waktunya masing-masing. Terbit matahari subuh, ketika matahari di atas ubun-ubun zuhur, ketika hamba yang sama dengan bandanya asar, ketika tenggelam matahari itu namanya maghrib, ketika habis warna merah di ufuk barat itu maknanya isya. Allah mengajarkan segala sesuatu itu ada waktunya masing-masing.
Tapi ada kalanya kita berjalan sebagai tuntutan waktu yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Lalu kita tidak mau bersedih hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Makanya ada orang soleh, para aulia terdahulu mengajarkan sebuah doa, ya Allah, jadikanlah kehendak ulun sesuai dengan kehendak Bian. Itu pasti kabul Bian. Jadikanlah kehendak ulun seperti kehendak Bian. Dan orang yang demikian tidak pernah sakit hati. Karena dia tidak punya kehendak. Nang mau sakit hati itu hasil tidak sesuai dengan kehendak. Mau sakit hati. Hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ketika dia sadar dalam makna tauhid, dia cuma berusaha, Allah yang memberi hasil. Ketika hasil tidak sesuai dengan usahanya, dia tidak sakit hati. Kenapa? Allah yang memberi hasil. Tugas kita berusaha. Makanya antara ilmu syariat dan hakikat itu harus kita dikerjakan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Syariat tetap jalan, pandangan hati tetap dengan Allah. Ya. Memang sama, kita merubah sesuatu keadaan dari yang baik menjadi lebih baik, itu yang merubah adalah Allah, bukan kita. Tapi tugas kita berusaha. Dan dari usaha itulah kita dinilai menjadi ibadah. Dinilai menjadi amal saleh yang membuat kita gembira kelak di akhirat. Jadi ala wifkil iradah, kudrat, apapun yang Allah berlakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada istilah juga perkataan dari guru kita Sidil Habib Umar, utamakanlah kehendak gurumu melebihi kehendakmu untuk dekat dengan gurumu. Ulang. Utamakanlah kehendak gurumu melebihi kehendakmu untuk dekat dengan gurumu. Artinya utamakan yang diinginkan guru itu apa? Sekalipun kita jauh batang tubuh kita dengan guru kita, tapi keinginan guru kita junjung tinggi. Keinginan guru kita andar di atas kepala kita. Ini yang lebih hebat. Makanya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah sangat sedikit, Bian. Kebanyakan sahabat Nabi meninggal di daerah-daerah lain. Mereka menyebarkan Islam sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai kita keluar ke Amerika, ke Afrika. Banyak di daerah-daerah lain kita di luar daripada Madinatul Munawwarah. Dan mereka jauh dari kubur Nabi, jauh dengan Nabi, tapi mereka mengutamakan keinginan Nabi, ialah mengutamakan keinginan Nabi. Itu mengajarkan kita supaya utamakanlah keinginan Allah. Ya, lalu kita kada mau sakit hati. Jadi ala wifkil iradah, gawian Allah, kudrat Allah sesuai dengan iradah. Menyakawa gawian kita kayak itu juga ala wifkil iradah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jangan kehendak nafsu kita, jangan kehendak pandangan manusia, jangan. Ya kadang-kadang manusia ini punya pandangan dia juga, Bian. Nggih. Kehendakku aja si dinto kayak ini, kehendak seorang disuruh enggak orang. Kehendakku aja si dinto aja kayak ini aja. Jangan. Jadi kita yang berjalan kehendak Allah, ya. Kehendak. Kita duduk di sini Bang, kehendak siapa? Kehendak Allah. Makanya ujar ulama, jadi dalam hadis ada, jadilah engkau berada di tempat yang Allah menginginkan engkau untuk berada. Atau perkataan ulama ialah, jadilah engkau berada di tempat yang sekira-kira Allah menginginkan kita berada. Kira-kira Allah ketujuh ndak kita di dalam langgar? Oh, pasti ketujuh, iyalah. Kira-kira Allah marah ndak ketika kita berada di tempat maksiat? Ya Allah marah, Allah ndak ketujuh. Allah nyuruh kita dalam masjid duduk, biar nyuruh dalam langgar duduk.
Tapi bahasa menyuruhnya jadi kita dengan bahasa motivasi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang memakmurkan langgar masjid, rumahnya Allah, orang yang betul-betul beriman. Seakan-akan, yuk ya Tuhan, buktikan imanmu, jujur tidak lawan aku. Makmurkan langgar, makmurkan masjid. Itu kehendakku, kata Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi apa? Ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi masajiduha. Tempat di permukaan bumi yang paling Allah cintai masjid langgar. Seakan-akan duduk di langgar aja Tuhan, bahasa kita kan kayak itu. Jadi kerjakanlah apapun yang kalian kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita kadang mungkin tahu benji kita apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada kita, kecuali dengan ilmu agama. Jadi kembali dengan duduk di majelis ta'lim, bimbingan ilmu, bimbingan guru, ya. Ilmu itu cahaya. Dengan ada cahaya lalu jalan kita ini terang. Itulah kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran menerangkan tentang Nabi, ad'u ila hada sabili ala basiratin, kata Allah. Ini jalanku atas jalan yang lurus, ala basirah, jalan yang terang. Artinya jalan yang aku jalani, kata Nabi, jalan yang terang. Tidak ada keraguan, ini jalan yang benar. Bila syak, aku kada ragu aja Nabi. Ana wa manittaba'ani, dan jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jadi nang diumpatin apa? Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan Nabi itu nang diikuti dia. Jangan maumpati jalan orang nang mengikuti hawa nafsu. Orang ini misalnya jalan hawa nafsu kita umpati sih, jangan biar. Ya, ikuti orang nang mengikuti jalan Nabi. Ya, insyaallah kita pasti selamat. Ana wa manittaba'ani ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pasti ada mereka para alim ulama yang benar-benar mengikuti jalan Nabi. Makanya jurang istilahnya orang khalifah kamil, penerus perjuangan Nabi yang sempurna. La yakhafu laumata laim, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu dalam Al-Quran Allah tegaskan, la yakhafu laumata laim. Mereka tidak tahu. Kenapa? Mereka berjalan di jalan Nabi, di jalan syariat, yalah, di jalan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gariskan. Ala wifqil iradah. Wa hadha ta'rib lil qudrah wa ghairiha min as-sifat laysa haddan hakikiyan wa innama huwa rasmun li annahu la ya'lamu kunhu dzatihi wa sifatihi illahu. Perlu diketahui, kata beliau, ini ta'rif, ini pengertian, bukan pengertian secara hakikat yang sebenarnya dari sifat kudrat. Tapi ini cuma pengertian dalam makna rasam. Artinya rasam itu pengertian zahir bahasa kita. Karena yang tahu hakikat Allah cuman Allah. Yang tahu hakikat sifat kudrat Allah yang sebenarnya hanya Allah. Adapun pengertian yang dibikin itu cuma mendekati ke dalam makna pemahaman. Artinya supaya kita paham, punya kudrat Allah lebih sempurna dari kita. Kudrat Allah Ta'ala asli. Kalau kita ndak asli, yalah, kudrat kita titipan, kudrat kita pinjaman. Makanya jangan sombong dengan kekuatan yang kita miliki, baik kekuatan dari batang tubuh atau kekuatan lewat harta atau kekuatan lewat banyaknya anak buah atau kekuatan lewat pola pikir yang tajam dan lain sebagainya. Semuanya aja kita bukan milik kita, semuanya amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Yang asli, kudrat yang hakiki yang sebenarnya hanya milik Allah. Makanya kata Allah Ta'ala, gawi jana penang kalian hendak. Awas ya Tuhan. Pasti kesemuanya akan ada perhitungan. Bila nang kita gawi baik yang akan kita dapat. Bila inya kada baik juga tidak baik yang akan
didapat. Mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah sehingga setiap gerak-gerik kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula sebagaimana yang harus kita pahami apa yang Allah inginkan ketika kita akan masuk dengan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita parak sudah bulan Ramadan ya. Perlu kita cari-cari, kita tanya, kira-kira guru apa yang Allah inginkan ketika masuk bulan Ramadan? Allah berhabar dengan kita lewat nabinya. Bulan Ramadan adalah bulan dikunci, dibelenggu iblis dan anak buahnya. Pahaminya apa? Ayo tampulu iblis dikunci, banyak ibadah. Tampulu, yalah. Nama halangi tapi ada lagi. Nah, asalnya iblis ada, syaitan ada, hawa nafsu ada, dunia ada. Ya paling kurang hulu iblis lawan syaitan bakurang ada banyak lagi nama halangi kita. Paling nafsu lagi yalah. Nafsu dunia. Tapi guru aja bulan puasa masih ada nak ada puasa, makanya iblis dipasung. Itu nafsumu masih ada tuh. Iya, karena menggoda kita tuh tidak semata-mata syaitan iblis, memang dia penggoda, tapi nafsu kita itu menggoda juga. Nafsu kita. Makanya kan kalau ingin berhasil di dunia harus rajin ya lah. Kalau ingin sukses di dunia harus semangat, jangan malas. Begitu juga ingin bahagia di akhirat jangan malas, harus ibadah. Harus ibadah aja kita. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala jatuhan manfaatkan bulan Ramadan. Tampulu, syaitan diikat, syaitan dipasung, gunakan kesempatan beribadah. Mun sawat syaitan dipasung masih kada beribadah tahu wong tu lagi. Kalau biasanya kan kita. Makanya jar Habib Umar, sebenarnya kita juga yang menyudahinya ya. Memang bahasa ini bukan begitu. Bahasa ini kayak ini. In lam yasuk sa'ikun min damirihi fa ayyu sa'ikin ba'da sa'ik. Itu bahasa sidin bian. In lam yasuk sa'ikun min damirihi fa ayyu sa'ikun ba'da sa'ik. Apabila di dalam diri kita ini jiwa kita ini ada supir bian. Awak kita ini kayak mobil, hati kita ini supirnya. Bila supir di hati kita kada bisa menggerakkan batang tubuh dalam ibadah, apa faedahnya mendatangkan supir nang lain? Maksudnya kan guru ini supir juga bian. Dia guru tunang, tuh hidupi statarnya tanah hidupi. Pian kada hakuan kada berjalan ke masjid bian. Kada berjalan ke langgar. Pian tuh bisi statar ada seorang. Bisi kendaraan ada seorang. Bensinnya lengkap sudah ya lah. Tapi bila pian kada hakun menghidupi ya kita awak pian seorang dengan dalam ibadah biar beliuran guru memadahi ya kada hakun beribadah pian. Intinya pian seorang yang harus ingin beribadah. Pian seorang yang harus beramal saleh. Makanya ujar Tuhan ujar Allah Taala dalam Al-Qur'an man amila salihan fali nafsih. Barang siapa berbuat baik kembali kepada diri pian saurang. Ya lah kada ka orang kada. Kita sembahyang siapa nang untung kita ya. Kita puasa bulan Ramadan siapa nang untung kita. Kita hadir di majelis taklim siapa nang untung kita ya. Makanya tampulu guru ada, majelis kita kawak kita berjalan seperti biasa manfaatkan. Ini nang kita nama ulah gembira kena. Makanya ujar Habib Umar, semua pertemanan kelak di akhirat menjadi musuh ya. Semua pertemanan kelak di akhirat menjadi musuh kecuali perkumpulan atau pertemanan yang dilandasi karena Allah itu akan menjadi kawan kelak di akhirat. Kayak kita nak jadi kawan biar nak. Jadi kawan. Karena kita berkumpul karena Allah. Misalnya ada kawan misalnya tak wal iyazubillah mudahan selamat sabaratan. Seandainya ada kawan menggawi maksiat ya lah. Tapi kena kawan yang lain lumayan. Ya Allah ya Rabbi, na ulun bersaksinya Tuhanai lawan ulun suah duduk di majelis taklim. Ya Allah tolong selamatkan ini ulun beri syafaat lawannya. Iya bisa jadinya tak salah balik ke rumah, bisa jadinya menggawe dosa, tapi ya Allah ulun jadi saksinya duduk kumpul dengan ulun di majelis. Ya Tuhan ayo
bawa kawanmu ke surga. Iyo, untung ada kita. Untung ya Nabi. Kan dalam Al-Qur'an yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat nanti lari anak. Tuhan menggambarkan laki lari dari nang bini, anak lari dari nang kuitan. Sawat nang bakal warga hajak ada tolong menolong, orang lain pulang namanya lah. Tapi bila inya bakawan karena Allah yang seperti tolong menolong ya Nabi di surga di akhirat, mudah kita masuk surga zabarataan. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian sambungannya wallahu a'lam wa makna ala wifkil iradah wallahu a'lam bisawab.